Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Natasha Amiranda, NPM 2101080013, kelas B, Prodi Tadris Biologi. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Biologi Umum. Dosen pengampu, Ibu Asih Fitriana Dewi, MPD. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Seperti yang kita ketahui, darah berada di tubuh manusia dan juga pada tubuh hewan. Namun, tahu nggak sih apa pengertian darah itu? Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh cairan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Lalu, berapakah volume darah pada tubuh kita, dan apakah darah berpengaruh terhadap berat badan kita? Berat darah bisa mencapai 7% dari berat badan manusia. Dengan volume dalam tubuh orang dewasa sekitar 4,5 sampai 5,6 liter. Jika berat badan kita adalah 54 kg, berarti sekitar 4 sampai 5 kg-nya adalah darah. Darah dalam tubuh kita terdiri dari beberapa bagian, yaitu plasma darah, eritrosit, leukosit, trombosit, dan hemoglobin. Plasma darah adalah cairan darah tempat sel-sel darah terendam berfungsi untuk mengangkut sari makanan, sisa metabolisme, dan hormon. Plasma yang terkandung dalam darah manusia terdiri dari 55% dari seluruh darah dan sisanya adalah sel-sel darah. Eritrosit adalah sel-sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel tubuh dan mengangkut sedikit karbon dioksida dari sel tubuh ke paru-paru. Leukosit adalah nama lain dari sel darah putih, yang merupakan sel-sel dalam darah yang membantu tubuh melawan infeksi dan beberapa penyakit. Trombosit adalah sel darah yang memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah saat terjadi luka agar darah segera berhenti keluar. Dan hemoglobin adalah metaloprotein di dalam sel darah merah yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh pada mamalia dan hewan lainnya. Pada umumnya, dikenal 3 sistem peredaran darah pada manusia, yaitu sistem peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah yang membawa darah dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Mekanisme kerjanya, vertikal kanan jantung, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, atrium kiri jantung. Lalu, sistem peredaran darah besar, yaitu peredaran darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Mekanisme kerjanya, vertikal kiri, aorta, arteri superior dan inferior, sel jaringan tubuh, vena cava inferior, atrium kanan jantung. Dan sistem yang ketiga, sistem peredaran darah portal, yaitu peredaran darah yang menuju ke arah-arah pencernaan, menuju ke hati sebelum kembali ke jantung. Mari kita mengetahui organ peredaran manusia. Yang pertama, ada jantung. Kedua, pembuluh darah. Yang ketiga, darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bentuk jantung seperti pada gambar. Dan jika jantung kita potong, akan terlihat seperti ini. Jantung terdiri atas 4 ruang. Untuk memudahkan mempelajari ruang jantung, maka penampakan jantung kita ubah menjadi seperti ini. Mari kita bahas ruang-ruang jantung secara lebih detail. Pertama, serambi kiri. Kedua, serambi kanan. Ketiga, bilik kiri. Keempat, bilik kanan. Agar darah dalam ruang tidak tercampur, maka jantung mempunyai katup atau sekat, yang biasa disebut katup jantung.
Selanjutnya, mari kita ketahui cara kerja jantung. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastol, di mana otot jantung mengedar sehingga jantung terlihat mengembang dan letak darah masih di serambi kanan dan kiri. Lalu, kontraksi atau sistol, di mana otot jantung menegang sehingga jantung menguncup dan letak darah masih di bilik kanan dan kiri. Selain jantung, ada organ penting juga yaitu paru-paru. Letak paru-paru sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pembuluh darah. Yang pertama, pembuluh darah arteri atau nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung, biasanya berwarna merah. Gambarnya sebagai berikut. Di situ ada pembuluh nadi terbesar yaitu aorta, lalu pembuluh nadi, lalu pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler yaitu pembuluh yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh ini sangat kecil sekali. Lalu berikutnya ada pembuluh balik yang mengantarkan darah kembali ke jantung. Ada pembuluh darah arteri pulmonis yang mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru, dan pembuluh darah vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Berikut proses peredaran darah dari jantung. Saat jantung merelaksasi, bentuk jantung mengembang dan darah masih di dalam serambi kanan dan kiri. Katup terbuka dan darah menuju bilik saat berkontraksi. Bentuk jantung menguncup dan darah mulai dipompa keluar dari jantung menuju pembuluh darah ke paru-paru dan seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung lagi. Seperti itu terus-menerus setiap jantung berdenyut. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.